Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang meriah ya, padahal ramai ya kan. Bapak-bapak mungkin bisa menjawab lebih kencang lagi biar sampai kedengaran ya ke kulim 8 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ayah bunda dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tiada kata yang patut kita ucapkan sebanyak-banyaknya melainkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, dan itu salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita rezeki untuk dapat berkendara, baik dengan sepeda motor ataupun dengan mobil ya, roda 4 ataupun roda 2. Dulu di zaman Nabi SAW itu tidak ada sepeda motor, nggak ada yang namanya mobil, nggak ada yang namanya pesawat terbang. Untuk menempuh satu jarak ke jarak yang lainnya butuh waktu lama apa enggak? Butuh waktu lama. Kita saat ini melalui medsos sudah bisa mendapatkan isi ceramah. Melalui medsos kita tahu ada satu kajian di satu tempat ke tempat yang lainnya, dan kita mampu untuk melaksanakan salat berjamaah secara tepat waktu, secara berjamaah, salat 5 waktu secara berjamaah dengan baik. Kenapa? Ada kendaraan, ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka tafakkur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Nawawi, untuk menguatkan hati ini bersyukur kepada Allah, salah satunya memikirkan banyak kathratun ni'mah, banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim, kepada seorang manusia. Tadi pagi kita bisa sarapan ya. Ada yang sarapan lontong, mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang sarapan nasi goreng, atau mungkin ada yang buat ayam balado dan yang sebagainya. Allah mudahkan kehidupan itu bagi kita. Dan untuk apa kira-kira kehidupan yang luar biasa itu ada pada diri kita? Ternyata agar kita diuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita membahas satu tema yang itu familiar di telinga kita, tapi kita akan bahas kisah-kisah yang berkaitan dengan tema tersebut. Gelora iman antara takut dan takwa, antara takut dan harap, antara harap dan takut. Gelora dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya pergolakan, sesuatu yang mengguncah di dalam hati, sesuatu yang bergejolak di dalam hati. Nah, itu arti gelora, pergolakan yang ada di dalam hati. Bahwasanya seorang
hati manusia baina asabi'ir rahman. Saya kemarin membuat halakoh bagi anak-anak, bagi para asatid dan asatidzah di SD IT Fasabiqul Khairat. Maka saya membahas panjang tentang al-qalb, tentang hati. Bahwasanya hati seorang manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Walahu yadani wa killani yaminan. Allah punya dua tangan dan kedua-dua tangan Allah Subhanahu wa taala di sebelah kanan, dan Allah juga punya jari. Di antara jemari-jemari Allah itulah setiap perasaan, setiap hati seorang manusia dibolak-balikkan. Maka ada satu doa yang senantiasa disebut oleh Rasulullah, yang senantiasa ditanya oleh para sahabat, kenapa doa itu? Dan istri Rasulullah pun heran, kenapa doa itu yang didoakan? Apa doanya? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi atau tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang mengantarkan hati kepada satu hal, maka tolong antarkan hati kita kepada ketaatan kepadamu. Dan itu yang senantiasa didoakan oleh Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka pergolakan hati ini berpengaruh kepada iman seseorang. Wal iman yazid wa yanqus, dan iman bertambah dan berkurang. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan dia juga bisa berkurang dengan maksiat kepada Allah. Maka kita ketahuilah bahwasanya keadaan seorang muslim kadang-kadang naik turun, dan itu suatu hal yang sangat wajar. Saya juga pernah menyampaikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu ya, bahwasanya jangan harap ketika kita sudah hijrah kita aman dengan keadaan diri kita. Tidak, justru ketika kita hijrah ada pergolakan di dalam hati, ada clash dari seorang muslim dengan muslim yang lainnya, dan itu adalah sunnatullah. Wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbu. Bahwasanya seorang manusia, pergolakan hati itu senantiasa ingin berselisih terus. Itu sunnatullah. Berselisih terus, ini clash gak sefrekuensi, itu sunnatullah. Illa ma rahima rabbu, kecuali yang Allah cintai seorang hamba tersebut. Allah bimbing hatinya untuk paling tidak membenci sesama muslim. Paling tidak dia walaupun tidak membantu sesama muslim, dia tidak berada dalam saf orang-orang kafir, musuh Islam. Nah, pergolakan hati inilah yang senantiasa didoakan oleh Rasulullah SAW. Antara harap dan takut. Kenapa kami buat harap dan takut? Karena harap dan takut adalah dua sayap dalam ibadah. Wa fil ibadah, dan di dalam ibadah salasatu arkan, ada 3 rukun dalam ibadah. Apa itu? Pertama al-hubbu, rasa cinta atau mahabbah, kecintaan kepada Allah, cinta terhadap Rasulullah, cinta terhadap apa yang diperintah oleh keduanya. Yang pertama. Yang kedua, al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap neraka, takut meninggalkan pahala, dan takut masuk neraka, takut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa harap ingin dimasukkan ke dalam surga, harap ingin untuk ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Materi kita secara judul selesai sampai di situ. Namun ada satu hal yang kita bahas lebih luas daripada itu, bahwasanya pergolakan hati kenapa antara iman dan antara takut dan harap, karena betapa banyak orang-orang yang dia ifrat, berlebihan terhadap rasa takut kepada Allah. Tapi di sana juga ada yang dia sangat berlebihan terhadap rasa harap kepada Allah, dan ada juga yang sangat berlebihan terhadap rasa cinta kepada Allah, sehingga lahirlah sekian banyak golongan dari 73 golongan kaum muslimin. Wala taftariqanna, apa kata Rasulullah? Wala taftariqanna, ada kalimat nun taukid dan lam taukid, ada 2 penangan. Dan sungguh pasti umatku akan terpecah menjadi thalathah wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Firqah fil jannah, cuma 1 golongan saja masuk dalam jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Keduanya di mana? Wastintani wa sab'ina firqah.
finnar, masuk ke dalam api neraka. 72 masuk dalam api neraka. Setelah Rasulullah menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh 14 orang sahabat, termasuk Ka'ab bin Malik. Nah, di situ diriwayatkan bahwasanya akan terpecah, dan pecahnya itu gara-gara mereka tidak memahami 3 rukun ibadah dengan cara yang benar. 3 rukun ibadah itu apa? Pertama, rasa cinta, yang kedua rasa takut, yang ketiga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat burung yang terbang, maka kepala burung itu adalah rasa cinta, sayap kanan adalah rasa takut, dan sayap kiri adalah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala salah satunya timpang, maka semuanya akan hancur. Manakala kepala tidak ada, dia tidak tahu arah kemana. Manakala sayap kanan yang rusak, maka dia tidak tahu akan pergi kemana. Begitu pula dengan sayap kiri, apalagi ketiga-tiganya tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga para ulama mengatakan, orang yang hanya ibadah karena cinta saja, senang saja, mikirin hatinya pokoknya tenang saja, artinya dia tidak melakukan amal ibadah yang lain, tetapi dia punya rasa cinta kepada Allah. Omong doang gitu. Dia mengatakan, aku amantu billah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ahasiban nasu, apakah seorang manusia menyangka dia cukup mengatakan amanna wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Tidak cukup dia. Dan apa salah satu bentuk ujian itu? Allah berikan perintah kepada dia, Allah berikan larangan kepada dia, Allah timpakan musibah kepada dia, sehingga akan muncul sekian banyak sekte-sekte di antara kaum muslimin. Orang yang hanya cinta, maka timbul rasa sifat zindiqah. Sifat zindiq itu, dia mengatakan Islam, Muslim, kayaknya cinta terhadap Islam, agama lain baik, semua agama benar, nggak apa-apa, agama lain punya Tuhan benar, zindiqah. Mengatakan cinta iya, tetapi dia dengan cinta yang salah. Kenapa? Cinta punya konsekuensi. Apa konsekuensi cinta? Membenci apa yang tidak dicintai. Betul apa tidak? Membenci apa yang dibenci oleh seseorang yang dicintai. Dicintai dan mencintai. Allah cinta terhadap sesuatu dan Allah benci terhadap sesuatu. Maka benci terhadap apa yang dibenci Allah itu konsekuensi daripada cinta. Nah, timbul juga sekte yang kedua, yang dia sangat takut kepada Allah, rasa harap tak punya, rasa cinta dia tak punya, amat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muncul orang-orang seperti ini, orang-orang yang dia khawarij, mengkafirkan seluruh kaum muslimin selain daripada kelompoknya. Yang ketiga, muncul sekte yang ketiga, yaitu irja' atau murji'ah. Apa? Yaitu orang yang dia hanya memiliki rasa harap saja, harap. Orang yang lakukan dosa besar tidak apa-apa, yang penting kita cinta kepada Allah, kita mempunyai satu harapan terhadap pahala-pahala ketika kita menjadi seorang muslim. Terlambat sholat Jumat terus menerus tidak apa-apa, tinggal 1-2 kali sholat 5 waktu setiap harinya tidak apa-apa. Itu murji'ah. Omong doang juga. Dan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, rasa cinta ditempatkan di tempatnya, maka dia punya juga rasa takut dan punya rasa harap. Pertengahan semuanya. Nah, pergolakan keimanan seorang manusia itu harus diposisikan di antara keduanya, antara rasa cinta, antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tentang orang yang sangat takut kepada Allah. Dia seorang mukri. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia diutus ke Mesir kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Dikirim seorang ini. Dia bernama Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman bin Amr seorang mukri, seorang ahli ibadah, hafal 30 juz. Dia seorang mukri. Mukri itu bukan hanya hafal 30 juz, jadi hafal Quran, dapat sanad Hafiz an Asim, atau bahkan menguasai 10 riwayat yang sahih, atau 7 riwayat termasuk 2 daripada riwayat pecahan. Hafiz an Asim min tariqati Syatibiyah atau Syu'bah gitu ya. An Asim dapat 2 sanad itu. Tetapi tak cukup di situ, dia selesaikan 6 sanad yang lainnya dengan 2 cabang itu. Selesai semuanya dia. Dan dia mengajarkan kepada manusia dari Syam ke Mesir semua yang dia miliki ilmu.
tapi dia hanya punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa haram. Rasa takutnya sangat berlebihan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang Abdurrahman bin Amr ini. Maka suatu ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, seorang yang diutus oleh Umar di zamannya, meninggal Umar bin Khattab, naik khalifahnya Utsman bin Affan, naik khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah sekitar 4 tahun. Setelah gejolak pembunuhan Utsman ketika dia membaca Al-Quran oleh beberapa orang yang dia hanya memiliki rasa takut atau khawarij, keluar daripada pemerintahan Islam. Maka ketika gejolak terjadi, Muawiyah menuntut pembunuhan Utsman, Ali bin Abi Thalib meredam gejolak-gejolak itu, dan Ali bin Abi Thalib dihasut oleh orang-orang yang disebut sebagai khawarij, yang dia keluar daripada pemerintahan Islam. Maka terjadilah perang Siffin di antara para sahabat. Perang Siffin ini sangat riskan diceritakan, lengkapnya silakan baca buku atau buka di internet. Jadi perang Siffin, peperangan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Keduanya berperang. Setiap malam harinya mereka saling pijit-pijitan, dari pasukan sini ke pasukan yang lain, mereka saling tegur sapa. Walaupun di siang hari mereka berperang, gara-gara ada penghasut dari kedua belah pihak yang melemparkan panah, yang melemparkan tombak ke sebelah, dan ini memecah belah kaum muslimin. Nah, pergolakan ini berakhir di Kufah. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kekhilafahan terletak di Kufah atau di daerah Irak saat ini, di Baghdad. Maka ketika di situ terjadi pergolakan lagi, pengikut pendukung Ali bin Abi Thalib oleh orang-orang yang berkumpul di Nahrawan, namanya Nahrawan. Dia berkumpul orang-orang yang rata-rata semua hafal Quran, rata-rata mereka takut kepada Allah, tapi mereka tidak memiliki dua rukun yang lainnya, rasa cinta dan rasa harap. Berkumpul mereka, dan mereka bersepakat untuk menghabisi sekian banyak pendukung Ali bin Abi Thalib. Maka terbunuhlah. Maka Ali bin Abi Thalib mendatangi desa Nahrawan di sana, membawa sekian pasukan, dan terjadilah perang Nahrawan di tahun 40, 39 atau 40 Hijriah. Habis semuanya. Setelah itu agak redam, mereka dihasut dengan rasa takut kepada Allah tadi. Duduklah 3 orang ini. Siapa dia? Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman bin Amr yang dikirim di masa Umar bin Khattab ke Mesir, hafal Quran, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Al-Buraq, atau dalam bahasa lain Barak bin Abdullah. Satu lagi Amr bin Bakar. Ketiganya duduk. Kayaknya mereka ngobrolin agama, tapi yang mereka obrolkan adalah sesuatu yang salah. Apa yang mereka katakan? Pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini tidak beres nih. Padahal Ali bin Abi Thalib siapa coba? Siapa Ali bin Abi Thalib? Seorang siapa? Siapa? Sahabat. Sahabat itu mencela sedikit namanya, itu jatuhnya kafir bagi orang yang mencela namanya. Belum lagi melukai. Nah, dia sedang berbicara, 3 orang ini berbicara tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak beres. Selain sahabat Ali bin Abi Thalib itu apa lagi? Siapa dia? Menantu Rasulullah SAW. Siapa lagi dia? Sepupu Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib dibicarakan oleh mereka. Orang yang sangat takut kepada Allah, orang yang paling alim kepada Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling cerdas di antara sekian banyak orang yang cerdas di zaman Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling kuat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amr bin As itu nggak mampu ketika perang. Amr bin As itu berlawan tanding, mubarazah namanya, langsung sparring berdua dengan Ali bin Abi Thalib. Amr bin As itu nggak mampu. Besar lengannya Ali bin Abi Thalib itu sama, seimbang dengan Umar bin Khattab. Seorang yang sangat alim, seorang yang sangat takut kepada Allah, sedang mereka bicarakan 3 orang ini. Jadi dibicarakan, dia mengatakan kawan-kawan kita di Nahrawan sudah banyak terbunuh gara-gara Ali bin Abi Thalib ini. Padahal mereka orang yang hafal Quran, mereka adalah orang yang takut kepada Allah. Mari kita bereskan pemerintahan ini. Baik, saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib, kata Abdurrahman bin Amr. Dan kemudian Burak mengatakan saya akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Satu lagi Amr bin Bakar mengatakan saya akan membunuh
Amr bin As. Mereka bersepakat 3 orang menyepakati di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan terjadi masalah tersebut. Dia sepakat sekitar 40 hari sebelum kejadian itu, tanggal 17 Ramadan dari hari ini kita akan melakukan pembunuhan terhadap ketiganya, kata mereka. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Akan melakukan pembunuhan. Mukri, rata-rata semua hafal Quran 3 orang ini. Sangat takut kepada Allah, tapi dengan takut yang sangat salah. Kumpul mereka dan kemudian bersepakat untuk melakukan pembunuhan di tahun 40 Hijriah tanggal 17 Ramadan di waktu subuh. Bersepakat. Maka Al-Buraq bin Abdullah pergi ke Syam menemui Muawiyah bin Abi Sufyan, dan si Ammar bin Bakar menemui Amr bin As, dan Abdurrahman bin Amr dia menemui Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di Kufah, Abdurrahman bin Amr dia menyamar sebagai orang lain yang tidak dari Nahrawan, karena orang Nahrawan tuh tahu, orang-orang wajahnya yang pernah terlibat tuh tahu, tapi kemudian dia tidak mau dikenal. Akhirnya dia berkamuflase dengan sebagai macam, pokoknya dia nggak dikenal sebagai Abdurrahman bin Amr, padahal dia orang yang dikenal di zaman Umar bin Khattab. Maka di saat itu jumpalah dengan wanita paling cantik dari suku Nahrawan, namanya Qattami, atau dalam beberapa ini ada yang mengatakan Fiqtami. Qattami ini seorang wanita tercantik di suku Nahrawan. Dia tertarik dengan wanita cantik ini, Abdurrahman bin Amr, seorang mukri, seorang syekh ini tertarik dia dan mengatakan, aku ingin meminangmu, boleh. Maka pinanglah aku dengan emas sekian, dengan memberikan pembantu, dengan memberikan sekian. Pokoknya disebutkan 4 poin tentang keduniaan. 1 poin dia mengatakan, dan aku ingin mahar engkau membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka sepakat, apa kata dia? Baik, aku akan penuhi mahar tersebut. Abdurrahman mengatakan, tidaklah aku datang ke Kufah ini melainkan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka di waktu subuh ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya menuju masjid di Kufah, di situ Ali bin Abi Thalib yang terbiasa sebelum subuh bangun, dan dia membangunkan setiap orang di daerah Kufah, mengatakan as-shalah, jamaah as-shalah, wahai para jamaah salat, yuk salat. Maka melompat seorang wardan pengikut dari Abdurrahman bin Amr, melompat ke Ali bin Abi Thalib, menebas leher Ali bin Abi Thalib sehingga Ali bin Abi Thalib langsung jatuh tersungkur, dan dikejarlah oleh Abdurrahman bin Amr setelah wardan pengikutnya Abdurrahman bin Amr ini menebas lehernya, ditusuk kepala Ali bin Abi Thalib hingga ke pundaknya. Ali bin Abi Thalib bertahan selama 4 hari. Sampai tanggal 21 Ramadan beliau meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib. Ketika itu ditangkaplah Ali bin Abi Thalib yang sudah bergelimangan darah, sampai jenggotnya diceritakan basah, merah semuanya dengan darah. Dia berteriak, "Khudhuhum, tolong angkat mereka, tolong tangkap mereka." Maka dikejar. Syabib melarikan diri, wardan mati di tempat, dikejar oleh para sahabat, dan Abdurrahman bin Amr ini dipegang. Abdurrahman bin Amr inilah dikenal dengan Abdurrahman bin Muljam, Ibnu Muljam la'natullah alaih. Seorang mukri, seorang yang hafal Al-Quran, hanya takut kepada Allah. Ketika dia menancapkan pedang ke kepala Ali bin Abi Thalib, dia yang mengatakan, "Ya Ali, la hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali antara Allah, kecuali dari Allah saja, bukan bagi engkau, bukan bagi teman-temanmu. Dan dia mengatakan ayat ketika menusuk kepala Ali bin Abi Thalib, "Wa may yashri nafsahu btigha' mardatillah wallahu raufum bil ibad." Dan di antara orang-orang manusia ada yang menjual dirinya untuk ridho kepada Allah. Dia menyangka dengan membunuh pemimpin Islam, dengan sistem Islam, dengan sekian banyak peraturan Islam, itu adalah keputusan terbaik. Gara-gara perpecahan antara Muawiyah dan Ali, dibilang itu belum berakhir. Jadi banyak kaum-kaum mereka itu dihabisi, dianggapnya belum berakhir. Jadi ketika menusuk itu dia menyebut ayat tuh, menyebut ayat dia. Saking dia ingin dapatkan surga Allah dengan rasa takut, tapi tidak cukup. Ketika sudah ditangkap, Ali bin Abi Thalib dibawa ke rumahnya, ke kediamannya di Kufah.
dan kaum muslimin melaksanakan salat subuh, Ibnu Muljam laknatullah alaih dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib. "Kenapa engkau melakukan seperti ini?" kata Ali bin Abi Thalib. "Bukankah aku sudah memberikan terbaik di dalam hidupmu?" Artinya tidak dibunuh semua Nahrawan kecuali orang yang berperang saja. Maka dia mengatakan bahwasanya engkau adalah seburuk-buruk manusia wahai Ali. Maka Ali pun mengatakan, "Sungguh aku tidak melihat saat ini, justru engkau adalah seburuk-buruk manusia." Maka dia dihukum mati. Abdurrahman bin Muljam dihukum mati dengan kedua tangannya dipotong, dengan kedua kakinya dipotong. Terakhir ketika lidahnya ingin dipotong dia menangis. Ketika kaki dipotong dia tidak menangis. Ketika tangan dipotong dia tidak menangis. Tapi ketika lidahnya ingin dipotong maka dia menangis. "Kenapa engkau menangis ketika kami ingin menggertakmu dengan lidahmu ingin dipotong?" "Aku takut tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Tapi apa yang dia usahakan adalah satu yang salah kaprah. Dia telah mencoba membunuh sahabat mulia Muawiyah di tempat yang sama. Al-Buraq atau Barak bin Abdullah datang ke Syam di waktu subuh. Dia berada di belakang barisan saf pertama, di belakang Muawiyah yang sedang imam, dan kemudian dipukulkan menusuk ke pinggang tidak sampai ke perut. Dan Muawiyah seorang yang berperawakan besar pula, dia selamat daripada tusukan tersebut. Orangnya hafal Quran, tapi dia hanya punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa harap, tidak punya rasa cinta kepada Allah. Yang ketiga, Bakar bin Amr bin Bakar, dia datang ke Amr bin As. Qadarullah, Amr bin As sedang sakit perut diare. Maka dia mewakilkan imam kepada Kharijah. Kharijah ini seorang ulama besar juga di zaman tersebut. Maka Kharijah ketika memimpin menjadi imam, dia yang berselimutkan kain di balik mimbar langsung datang ke Kharijah yang dia sangka adalah Amr bin As. Maka ditusuklah dan meninggal di tempat. Rata-rata mereka punya rasa takut yang amat besar kepada Allah. Takut bahwasanya hukum yang kita jalani ini bukan hukum Allah nih yang kita jalani nih. Ini hukum Ali sama Muawiyah saja. Padahal siapa Ali bin Abi Thalib? Sahabat mulia, Khulafaur Rasyidin. Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib meninggal di tahun 40 Hijriah. Kharijah meninggal di tahun 40 Hijriah gara-gara seorang yang hanya punya rasa takut kepada Allah. Tapi juga ada orang-orang yang dia murji'ah, yang hanya punya rasa harap saja. Punya rasa harap. Dia mabuk-mabukan enggak apa-apa, kata Allah. Allah Tawwabun Ghafur. Allah itu Maha penerima tobat. Yang penting kalau kita lakukan dosa enggak apa-apa, tobat aja kita. Allah pasti ngampuni. Sehingga maksiat jalan, ibadah jalan. Itu ciri-ciri irja, murji'ah. Enggak apa-apa berzina 1 2 3 4 5 6. Allah Tawwabun Ghafur. Allah Afuwun Ghafur. Allah Arhamur Rahimin. Nah, itu orang yang murji'ah. Enggak apa-apa kita berhukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pimpinan kita sudah muslim. Yang penting pimpinan kita muslim. Enggak apa-apa hukum kita seperti ini, kita sabar saja. Irja. Zindik punya rasa cinta saja. Kita kaum muslimin harus saling rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin, Bapak Ibu. Kita itu tidak boleh mengatakan orang-orang non-muslim di luar sana itu salah. Ya, itu kata-kata orang zindik itu kayak gitu tuh. Ciri-ciri zindik, dia membenarkan agama selain agama Islam. Ciri-ciri kezindikan. Orang-orang zindik ini juga disebut sebagai orang munafik. Orang munafik. Kenapa? Seakan-akan dia menampakkan keimanan, tapi justru dia benci terhadap keimanan. Sekarang yang lagi viral, yang dia debat sama Habib Bahar bin Smith, ya. Tahu ya Habib siapa ya? Wah, dia bangga dengan kehabibannya, tapi dia celah semua Arab. Dia celah semua tentang keislaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menjadi konsekuensi cinta di dalam keislaman, sebagaimana Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum, maaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara arti, jikalau engkau, apa Guntur? Jikalau engkau cinta kepada Allah,
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jikalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mengasihimu, Allah akan cinta pula kepadamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni segala dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, salah satu konsekuensi kita ketika kita mengatakan cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mungkin ada sampai saat ini belum bisa dia punya jenggot panjang, belum sanggup dia di antara keluarganya itu ada yang benci terhadap jenggot. Tapi tolong jangan dicela jenggot itu. Ada yang kita mungkin nggak sanggup untuk pakai niqab, nggak sanggup untuk pakai cadar, tapi tolong jangan benci cadar. Kenapa? Itu semuanya adalah nilai-nilai keislaman. Itu semuanya datang dari sahabiah, datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membenci salah satu daripada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka kita sedang memandangkan perang kepada keduanya. Ada di suatu kajian Ustadz, bapak-bapak komen tentang ittiba' Rasul, ngikuti Rasulullah, salah satunya yaitu dengan makan duduk tangan kanan 3 jari. Benar apa enggak? Dan 3 jari ini dikiaskan yang penting dia pakai jari 3 atau 5 jari makan. Bapak-bapak angkat tangan. Ustadz, bukankah pakai tangan itu banyak kotoran segala macam ini itu? Kemudian kita kan lebih steril pakai sendok. Sendok ini kan dari steril dan yang sebagainya. Pokoknya dia nggak suka. Sampai disampaikan bahwasanya kemuliaan pakai tangan seperti ini. Tetap nggak sepakat. Dia keluar daripada jamaah tersebut. Sampai ustadz tersebut mengatakan kepada jamaah, Bapak Ibu mungkin boleh benci terhadap mau makan, nggak suka makan pakai tangan, tapi tolong jangan dibenci makan pakai tangan. Mau pakai sendok makan terserah, tapi tolong jangan dibenci makan pakai tangan. Kenapa? Benci terhadap apa yang diperintah atau yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah salah satu ciri nifaq, kemunafikan, kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Salah satu ciri kemunafikan adalah dia benci terhadap apa yang melekat pada Allah dan Rasulullah SAW. Dia benci terhadap perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Dia suka ketika kaum muslimin lemah dan suka ketika kaum kafir lebih kuat. Dia tidak suka ketika kaum muslimin itu lebih hebat. Tetangganya buka toko pakaian, buka toko sembako, makmur, tapi dia lebih benci terhadap saudaranya, lebih suka dia ke ini saja deh, titik-titik mat gitu ya, titik-titik mat, tahu ya. Nah, ke ini aja deh, harganya lebih murah, jangan di situ, itu harganya mahal banget itu, nggak usah lah. Itu bukan punya kita, itu kelompok orang itu tuh, golongan itu. Pokoknya nggak mau ke FB Mart misalnya ya, nggak mau ke FB Mart dia. Pokoknya dia sebut ini milik kaum muslimin nih. Tapi gara-gara penanam saham atau pendiri FB Mart mungkin punya kelas sama dia, dia benci itu semuanya. Hati-hati, ketika kita punya rasa benci terhadap kaum muslimin, justru cinta terhadap non-muslim, itu salah satu bentuk kenifakan. Nifak itu munafik, dari kata nafaqah, yaitu dia yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran atau kebencian terhadap Islam yang dia bawa. Nah, inilah kisah-kisah tentang bagaimana kehidupan orang-orang di zaman dahulu. Ada yang dia punya rasa cinta saja. Siapa yang punya rasa cinta? Orang-orang yang dia suka mengatakan ciri-cirinya gini ya, orang yang punya rasa cinta itu masuk waktu sholat, azan, iqamah, sampai orang lain selesai salam, dia nggak ikut sholat. Ketika ditanyakan, Pak, Bapak nggak sholat Pak, Bapak muslim? Saya muslim. Bapak udah sholat? Sudah, eling. Pokoknya kalau udah eling, udah inget aja, dia udah sholat dia. Sholat dia bukan di sini lagi, di Makkah. Dia pejemata tuh sholatnya di Makkah. Itu dia hanya punya rasa cinta, suka, bahagia, tenang hidupnya, nggak sholat nggak apa-apa. Hati-hati. Itu ciri-ciri kenifakan. Yang mengatakan bahwasanya dia sudah sampai ke ma'rifatullah, sudah tahu Allah Subhanahu wa taala, hakikat sudah tahu, syariat ditinggalkan. Saya sampaikan kepada beberapa pengikut dulu yang sudah taubat, Bapak kalau mau debat sama saya, hadirkan ayat Al-Qur'an atau hadis. Ketika perkataan kita, debat kita keluar dari ayat Al-Qur'an dan hadis, maka kita keluar daripada diskusi ini.
Maka dia sepakat. Dia ternyata orang yang sudah taubat, tapi dia tanyakan, bagaimana saat kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Oh, kalau dia mengkaji, kajinya dalam tuh. Kajinya dalam. Oh, semua tak selesai. Semua dikaji dia. Allah tuh pokoknya serius kalau sedang mengkaji itu diseriusnya. Orang-orang ini nih di warung kopi, Bapak Ibu, waktu sholat itu sudah adzan, sudah iqamah, dia tetap di warung kopi aja. Dia bahas sekian banyak hal tentang Allah. Allah tuh di langit. Allah tuh dia seperti ini. Di arsy Allah tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita melakukan seperti ini, maka kita sudah sampai derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdatul wujud. Bersatu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sudah sampai hakikat semua syariat ditinggalkan. Enggak apa-apa, enggak sholat, enggak apa-apa, enggak puasa, enggak apa-apa, enggak zakat. Hati-hati. Karena tariqah itu ada dua. Tariqah di Samarkand dan tariqah di Bukhara. Salah satu dari keduanya sesat. Ada yang dia terbimbing dengan mursyid dan dia menjalani ibadah sebagaimana kita beribadah syariat, tetapi ada tariqah yang meninggalkan semua syariat, dia mengatakan dia sudah sampai pada hakikat. Itu ciri-ciri orang-orang yang dia hanya memiliki rasa cinta saja. Omong doang, tapi secara amalan nggak pernah dilakukan, nggak mau dilakukan. Yo Pak, nah, maka hati-hati kalau ada rasa malas tuh, hati-hati. Walaupun kita tidak orang yang meninggalkan cinta, tidak orang yang meninggalkan takut, tidak orang yang meninggalkan harap, tapi tolong jangan sampai ada ciri-ciri itu pada kita semuanya. Terlalu berlebihan rasa harapnya sehingga kita maksiat itu jalan terus-menerus. Terlalu berlebihan rasa cinta sehingga rasa takut tak pernah ada. Terlalu berlebihan rasa takut sehingga rasa harap nggak pernah ada. Pokoknya kalau kita udah melakukan, kenapa dia mengkafirkan kaum muslimin di luarnya? Kenapa Khawarij ini orang-orang yang dia mukri, hafal Quran dan sangat takut kepada Allah? Mereka nggak pernah melakukan dosa besar. Karena orang yang melakukan dosa besar, minum minuman keras, meninggalkan sholat sekali aja, itu kafir bagi mereka. Nggak ada harapan, nggak ada rasa harap bahwasanya Allah itu Tawwabun Ghafur. Saking berlebihannya mereka rasa takut kepada Allah. Habis rani, ya Allah, aku tinggalkan sholat, habis rani pokoknya. Sehingga dia ibadah saja, siang malam, siang puasa, siang sholat malam, siang puasa, malam sholat, siang puasa. Pokoknya segitu aja kehidupannya. Nggak mau lakukan sesuatu hal yang lainnya. Saking takutnya kepada Allah, dan itu berlebihan rasa takut seperti itu. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah, arkanul ibadah, 3 rukun ini harus seimbang ada pada kita semuanya. Tetapi di antara beberapa orang yang kurang rasa cintanya, rasa takut, rasa harap, 72 golongan itu masuk neraka, laisa khalidin, bukan orang-orang yang kekal di dalamnya. Tidak kekal ternyata. Perpecahan di antara 72 golongan itu tidak kekal kecuali sudah sampai pada derajat musyrik, asyirk, yaitu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja ada rasa iman, tidak ada rasa syirik, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah walaupun sudah dikopiok-kopiok terlebih dahulu di neraka. Tapi tolong jangan berharap masuk neraka nggak apa-apa deh gitu ya. Kenapa? 1 harinya di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Lama apa enggak tuh? Dan tubuh orang ahli neraka itu besar. Jarak antara telinga dan pundaknya masih rasa ba'ina kharifan, sepanjang 70 kali musim gugur antara telinga dan pundaknya. Jauh apa enggak tuh? Gede apa enggak? Dari sini ke Papua berapa jam kira-kira pakai sepeda motor? Pakai sepeda motor lari 100 berapa? Ustaz Guntur pernah dari Solo sampai Riau nih. Berapa hari Ustaz? Dengan berhenti-berhenti ya, 10 hari ya total. Nginep semalam, berangkat lagi, nginep lagi. Lama intinya. Nah 10 hari aja itu jarak. Ternyata baru dari Solo sampai ke Riau. Bagaimana 70 tahun tuh semana jaraknya coba? Besarnya ahli neraka tuh dari telinga sampai pundaknya segitu. Dari pundak ke pundak yang lainnya lebih kurang segitu juga. Dan Allah tebalkan dia. Fabaddalnahum juludan ghairaha. Allah akan hapus
Allah akan angkat kulit-kulit yang dia sudah merasakan sakit, Allah gantikan dengan yang lain. Dan dalam medis ternyata yang merasakan sakit ketika tertusuk duri itu bukan daging, tapi kulit. Allah ganti itu dengan kulit yang sangat tebal sekali. Gimana tebalnya kulit ya? Jarak antara telinga dan pundaknya aja sudah segitu. Maka jangan berharap masuk dalam api neraka. Nah, sekalipun kita sudah menghindarkan kepada kesyirikan, nggak apa-apa kata Ustaz itu, yang penting kita ada tauhid, la ilaha illallah, masuk dalam surga, gitu ya. Sedangkan maksiat banyak, nggak syirik enggak, tapi maksiat banyak, timbangannya jomplang, kebanyakan keburukan dibanding kebaikan, masuk api neraka. Nggak apa-apa saya satu tempat dengan Michael Jackson gitu ya. Satu tempat dengan siapa lagi? Ya pokoknya itulah ya, tahulah Bapak Ibu yang paling tahu itu ya, masalah artis-artis dan yang sebagainya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman dipengaruhi dengan rukun ibadah ini, dan iman dia naik dan turun. Kadangkala dengan mendengarkan ayat Al-Fatihah, baca Al-Fatihah bisa menangis. Kadang-kadang kita azan orang itu bisa kita ngamuk gitu ya, itu berarti imannya sedang turun. Jadi iman itu naik dan turun. Karena kita baca Quran, sebentar aja baca Quran nangis kita, ya kan? Atau kita dengar bacaan santri Rodatul Quran gitu ya, bagus bacaannya, nangis gitu. Bisa gara-gara iman naik dan turun. Dan tips cara terakhir, kesimpulan, tips untuk menaikkan keimanan atau minimal tetap stabil nggak turun, pertama dia duduk dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu kalau futur jangan pergi ke warung kopi sendirian, pikir lama gitu ya suntuk sampai habis satu gelas, pesan lagi sampai tutup toko tuh masih dia pesan lagi gitu ya. Jangan. Kalau dia sedang futur, duduk dengan orang-orang soleh. Allah ingin kita dekat kepada orang-orang soleh. Allah ingin kita dekat dengan masjid. Allah ingin kita dekat dengan musola. Pergi ke tempat banyaknya orang-orang soleh, sumber orang-orang soleh, pesantren, masjid, surau, langgar, atau tempat-tempat ibadah yang lainnya dalam Islam. Pergi kepada mereka, ngobrol. Itu cara terbaik. Itu cara terbaik, duduk dengan orang-orang soleh. Yang kedua, untuk menjaga keimanan itu tetap stabil, kalau kita tidak mempunyai bacaan Al-Quran yang banyak, hafalan Quran yang banyak, minimal membaca 1/4 atau mungkin berapa halaman lah setiap harinya membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yuhyil qulub, akan menghidupkan hati Al-Quran. Barang siapa yang dia hatinya bersih, fala yashba, tidak akan pernah merasakan kenyang dia membaca Quran kalau hatimu bersih, kata Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan itu bisa menyelesaikan 30 juz dia sholat di depan Ka'bah sebanyak 2 rakaat, selesai 30 juz. Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari semalam, 2 kali sehari semalam, 60 kali di bulan Ramadan. Tidak akan pernah kenyang baca Al-Quran. Bisa jadi, kenapa kok gelisah aja hati ini ya, kenapa kok banyak aja permasalahan. Itu yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, banyak lakukan sholat sunnah. Sholat sunnah, kenapa? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, salah satu penyebab banyaknya cekcok di rumah tangga ketika banyaknya sholat sunnah yang ditinggalkan. Sholat sunnah banyak ditinggalkan, salah satu gerbang kehancuran rumah tangga akan dibuka. Maka banyak lakukan salat sunnah, minimal 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, ditutup dengan 1 rakaat witir minimal. 13 rakaat dalam satu hari satu malam, ditambah mungkin dengan salat malam 2 rakaat lagi. Nah, itu untuk bagaimana menjaga kadar keimanan tetap baik. Karena iman itu naik dan turun. Tapi kalau memang sudah turun sekali, ngerasanya ingin nangis saja, kok kehidupan seperti ini, maka ketahuilah dulu ada seorang sahabat datang ke Abu Bakar juga mengatakan demikian. Ya Abu Bakar, iman saya ini kalau duduk dengan Rasulullah mantap betul kayaknya, gitu ya. Bubar dari majelis halaqah ini Bapak Ibu nih ya, tablik akbar di Musola Darussalam, kayaknya enak banget gitu ya, tenang hati, mikirin keimanan akhirat saja, surga gitu ya.
naudzubillah min dzalik, neraka. Pokoknya dipikirin kayak gitu. Keluar dari sini, mulai pernak-pernik, bapak ibu mulai berbicara sekabupatennya gitu ya. Mulai berbicara sekabupaten. Pokoknya iman naik dan turun. Iman naik dan turun itu dijaga kadar keimanannya. Kalau sudah turun, maka Abu Bakar pun demikian. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat ini ngadu kepada saya, imannya turun kalau di luar majelismu, bagaimana? Aku pun demikian ya Rasulullah, kalau kalian imannya sama, inda majlisi, di majelisku sama, di luar majelisku sama, la tasaffah malak, akan saling berjabat tangan malaikat dengan kalian semuanya. Artinya apa? Kalian sama tingginya dengan para malaikat. Hebat nggak tuh? Malaikat Jibril itu maut saliman sama kita, saking kita nggak punya dosa. Kalau iman kita terus naik, maka iman naik dan turun itu satu hal yang sunnatullah, dan ada obat-obat. Nah, itu 3 tips paling utama: duduk dengan orang-orang soleh, yang kedua bacaan Quran, yang ketiga jaga sholat sunnah. Jaga sholat sunnah, apalagi kalau dia bisa melakukan sholat sunnah 40 rakaat dalam 40 rakaat dalam satu hari, termasuk sholat wajib. Sholat wajib berapa rakaat? 17. Sholat rawatib berapa rakaat? 12 tambah 17 berapa? 29. Sholat malam 8 tambah 3 witir 11 tambah 29 berapa? 40 rakaat. Dan itu yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang soleh. Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa, ini nasihat juga pada diri saya, minimal 2 rakaat saja sebelum salat subuh, kemudian salat sunnah subuh 2 rakaat, baru melakukan salat subuh. Ada 4 rakaat sebelum kita datang ke musola atau ke masjid untuk melakukan salat sunnah. Nah, itu paling minim untuk melepas ikatan-ikatan kesusahan di dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Ayah bunda, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin daripada kajian kita pada sore hari ini. Kami akan persilahkan apabila ada pertanyaan, apabila ada diskusi, saran dan kritik. Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq wasadat. Kami persilahkan.